Yo, what's up? Balik lagi bareng gue Triza Harun. Ya, sekarang kita di Sebat atau Shelter Bahas Tuntas kedatangan tamu spesial. Oh, yang rame dong tepuk tangan. Waduh, Mas Wingky, apa kabar? Damang. Alhamdulillah. Gimana Bang? Kita mulai podcast ini. Ya. Nah, jadi ada cerita lucu tentang pandemi kemarin teh. Apa tuh Bang? Dua-duanya punya kesamaan. Apa tuh yang Baik sama ya? Trisa, baik orang. Apa tuh? Jadi pas pandemi teh kita memulai sebuah movement Ya. mencari kegiatan iseng-iseng tapi menghasilkan. Nah, Lu ya- betul. lu ya jualan tanaman, Ya. iseng-iseng bikin BOH di Imah. Dua-duanya berbuah ya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Ya. Bang Wingky gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi gini Bang, ini kebetulan kita ini podcast dari Shelter. Ya, siap. Sebat atau Shelter Bahas Tuntas. Sebat. Biasanya anak-anak emang sebelum mulai itu pada ngerokok Bang. Oh gitu. Biasanya pada ngerokok. Rokok aja tuh, lu kenapa enggak? Gue udah berhenti. Udah berhenti? Berhenti. Sama gue juga. Hari tadi. Oke, Bang. Jadi gini, yang mau kita tanyain itu, tentu kan sekarang ini betul yang tadi Abang bilang kan ya, proyekan di mana ketika kita pandemi itu ternyata kalau saya mah jadi petani ya Bang. Jadi petani. Kalau Bang Wingky ini buatlah set di mana itu tuh BOH ya Bang ya. Mohon. Di rumah sama Mbak Kenes. Wah seru Di dapur. Di dapur ada Di dapur itu teh. Itu rame banget, yang nonton rame banget. Dan kalau gua pikir kemarin, gila ya Mas Wingky, rame-rame ini. Nanti pas setelah kita beres pandemi, dijamin nih bakalan diundang di mana-mana. Bener Bang. Iya. Nah, Siap. jadi boleh secara singkatnya story behind BOH Bang. Ya tadi ya sebenarnya pas lagi pandemi itu kan eueuh gawe pan. Ya. Udah gitu teh terus tiba-tiba klub tutup semua. Ya. Udah klub tutup terus udah gitu teh waktu itu beberapa sponsor baik itu waktu itu rokok ya. Ya. Milih beberapa DJ untuk bikin virtual DJ dengan studio. Lagi rame banget ya Bang ya Enggak, virtual. waktu itu virtual pertama kali. Apa pertama kali berarti? Jadi pertama ada virtual dari rokok tersebut, terus milih kalau nggak salah ada gua, Dipa, Virginius, terus Yasmin apa siapalah gitu. Iya. Pokoknya gua ngeliat pergerakan semua yang nonton teh nggak begitu banyak lah, rata-rata. Tapi WG lumayan waktu itu. Nah, jadi gua tuh cuma 200 gitu. Terus gua dalam hati gua tuh mikir, tapi ada titipan waktu itu teh sponsornya bilang lagunya harus lagu masa kini ya, yang harus singelong gitu. Nah, komersil deh. Ibarat nama ya komersil, Senoparty lah. Oke. Jadi tuh kayaknya kita memainkan lagu yang kurang lebih ya sama KB gitu kan. Itu aja. Terus ternyata gue ngerasa kayaknya nggak works nih ya virtual. Akhirnya gue iseng di rumah teh. Nah udahlah pasang gue pakai handphone, colok crack gitu. Alat DJ langsung colok ke handphone. Terus gue teh main lagu-lagu tahun 2000-an. Zaman-zaman gue masih muda masih muda. Zaman-zaman dulu teh Bandung masih ada Amare, Mansion, KB lah ya. Terus studio I setelah ada juga beberapa gue mainin lagunya sampai akhirnya tiba-tiba teh sekali gue main, gue inget banget itu teh sekitar 400 sampai 500 orang. Iya. Kaget gue. Terus rame itu. Live Instagram kan segitu ya Bang ya. Udah gitu gue bikin lagi 2 minggu kemudian. Tiba-tiba nyentuh di angka 800. Naik terus berarti udah 2 kali lipat kan. Terus ya. Wah, gue kaget nih. Kayaknya kok oke gitu. Nah, terus akhirnya gue juga sempat di beberapa main di tempat orang. Dan akhirnya gue nyoba udah sekarang gue mau patenin aja Basement of Heaven itu. Gue bilang BOH itu. Kenapa Basement of Heaven? Karena dulu awalnya emang di basement rumah. Lagu-lagu zaman dulu teh selalu gue mainin di basement rumah. Yang datang juga jelma-jelma kolot KB. Dan mereka nggak bisa dengerin lagu itu lagi selain di rumah gue. Nah, akhirnya pas gue puter, ternyata alumni-alumni yang zaman dulu teh kangen gitu ya. Betul. Gitu. Jadi, wah, karena bedanya gini, kalau Anton punya Back in the Days, dia kan cuma berkisar di lagu-lagu Future Ten. Bobby berkisar di Stadium. Nah, Basement of Heaven ini menyatukan anthem-anthem club dari Medan, ibaratnya, sampai Papua lah. Tapi lebih ke Sumatera, Jawa, dan sekitarnya, Kalimantan, Sulawesi juga gitu. Jadi anthem-anthem yang angkatan itu zaman dulu gua kumpulin karena kan gua alhamdulillah udah keliling banyak klub selama gua berapa ya 25 tahun nge-DJ kali ya. 25 tahun. Nah, jadi sekitar segitu. Jadi gua udah tahu nih anthem-anthem tahun dulu nih gua kumpulin. Jadi ujuk-ujuk pas gua bikin nembus 1000 terus 1400
Terus naik. Terus mentok waktu itu di 16.000. Iya, sempat 16.000 selama 4 jam. Keluar masuknya tuh pokoknya hampir 200.000. Dan dari situ gue ngerasa edan ini movement gede banget ya. Dan yang lucu tuh jadi kayak pas gue lihat datanya kan biasa di Instagram suka ada tuh insight-nya. Gue pikir kan pasti umur 35 ke atas yang gede. Ternyata paling gede di umur 20 sampai 27. Berarti rata-rata anak muda dong yang. Jadi mereka tuh pengen tahu. Oke. Jadi banyak yang tiba-tiba DM, capture gitu. Bilang, "Om, anjir Om tuh kan." Om, manggil aing Om. Om katanya. Yang menit kesegini nih yang gua capture lagunya apa ya? Maaf Om mau nanya, ini bukannya lagunya dia bilang kayak lagunya Malah ya atau lagunya Diplo ya atau pokoknya DJ zaman sekarang lah gitu. Terus gue dengerin, yang mana sih yang ini gitu. Terus dia kirim lagunya si yang DJ sekarang teh. Yang kadang-kadang gue aja nggak tahu gitu. Ya kalau Ciami atau apa masih oke ya. Ada yang gue nggak tahu. Oh ini DJ tahun 2021 nih. Terus gue bilang, oh bukan, gue bilang. Mereka ngambil sampling. Lagu aslinya ini tahun 96 gue bilang. Ini gue kasih. Terus akhirnya gue tuh sampai ikut seminar, 3 seminar online musik, isinya anak-anak muda pisan, umur 20-an. Ada sekitar 30-40 orang sampai 3 seri. Itu gue ngasih tahu bahwa zaman dulu nih soundnya seperti ini. DJ-nya yang old school itu tuh ada namanya ini. Klub-klubnya ada ini gitu. Makanya gue bikin BOH Bandung yang kemarin tuh sempat bikin itu. Terus gue juga sempat bikin BOH Jakarta. Sejarah tentang itu gitu. Ternyata tuh si anak-anak Gen Z sama millennials ini tuh penasaran gitu. Juga ya. Terus sekarang mereka kayak, oh house teh aslinya teh kayak gini, zaman dulu tuh seperti ini gitu. Nah terus akhirnya di situ gue ngomong sama tim, kayaknya nih bagus karena kayak di Netflix aja tuh kan kalau nggak salah ada Evolution of Hip Hop atau Hip Hop Evolution ya kan sampai 4 seri. Nah gue rasa Indonesia kan belum pernah ada yang buat gitu. Nah dan gue ngerasa kalau misalnya kita tidak ngasih tahu ke anak-anak muda ini, Gen Z ini bahwa sebenarnya nih kalau misalnya nggak ada orang-orang di atas gua nih, DJ apa ibaratnya senior ya, lu nggak akan kenal lah yang namanya DWP dan segala macem gitu. Jadi akhirnya gua menjadi penjembatan antara culture yang zaman dulu sama culture sekarang. Gitu, intinya mah gitu. Oke. Minum lah, Bang. Siap. Dan sebat lah. Enggak sebat ya, karena ini kebetulan ini gue udah nggak ngerokok. Mas Yungki juga udah berhenti ngerokok 5 menit yang lalu lah ya. Iya, 5 menit yang lalu lah ya. Ya. Nah, jujur sih Bang, gue juga pas ketika ngelihat BOH pertama kan memang di live Instagram ya Bang ya. Ini gila nih, gokil banget yang rame, yang nonton rame banget dan itu terus ini ya Bang, terus banyak ya sih. Karena gue juga ngeliat sebenarnya kenapa virtual gue berhasil. Setelah gue pelajari ternyata mereka tuh udah capek dengan suguhan yang cakep gitu loh. Kalau misalnya kayak lu lihat kadang-kadang virtual kan cakep banget gambarnya gitu. Nah mereka tuh kayak kan gue cuma naruh sebelah sini kan waktu awal-awal ya. Yang terakhir emang rada serius karena udah sponsor udah banyak masuk. Jadi kalau yang awal tuh waktu belum ada sponsor tuh cuma satu, jegrek. Terus gue main, terus kadang si Kenes gegeloan samping gue, gitu ya. Terus kadang-kadang ada siapa lewat gitu, yang gitu-gitu. Terus udah gitu setiap mereka gue selalu ngomong sesuatu yang nggak pernah bisa gue omongin di klub atau di virtual. Jadi misalnya gue lagu apa gitu, terus gue bilang gue pakai kacamata hitam. Masih ingat nggak gue dek lantai 4 sebelah kiri di kayak kapal mandi, langsung lagi heboh pisan. Jadi karena maksud gue zaman dulu ya oke lah kita akui zaman hancur-hancurnya. Bukan hancur, seru-serunya anak-anak zaman itu. Terus kan mereka udah tobat, gue pun juga segala macam. Tapi ketika mengingat masa lalu kan jadi kayak anjir ini gitu. Iya, nostalgia gitu kan orang-orang. Jadi gue bilang anjir ini kok seru banget gitu. Yang komennya juga kan, lagi pada di mana, lagi pada di rumah mana gitu kan. Lagi mabar. Pokoknya itu yang seru sih. Nah, sampai akhirnya ada yang ngelawak anjir, kita biasanya orang nobar bola, ini mah nobar BOH. Oke, paling itu ya Bang ya kalau misalkan BOH sih selebihnya itu. Terus project abang nih yang dalam waktu dekat terakhir kan kalau setahu Triza ini yang sesi itu ya yang lagu yang kalau lagu ya. Cuman sebenarnya ada yang lebih gede dari itu sih.
Jadi belum launch apa gimana? Masih jangka panjang. Jadi baru saja kemarin kalau lu lihat postingan Instagram gua, itu gua kemarin gua kumpulin sebagian produser dan juga DJ yang menurut gua punya potensi. Ada Jevin, Blue Claire, ada Ken gitu. Gue bilang sama mereka kayak gini, lu tahu nggak? Gue bilang bahwa DJ regenerasi itu udah banyak. Gue bilang. Jadi misalnya dari dulu Anton, Romi, Naro, Riri regenerasi ke gua. Dari gua regenerasi lagi ke angkatannya ya kayak Angger Dimas sama Mahesa dan yang lain-lain. Dari mereka regenerasi lagi ke Dipa Barus. Dari Dipa Barus regenerasi lagi ke Virginius. Ibaratnya ini kita ngomongin yang besar ya, scale-nya ya nama-namanya. Cuman gue bilang, yang kurang tahu nggak apa? Gue bilang sama anak-anak mereka nih, ke Blue Claire, ke Ken Raka sama ke Jevin gitu. Karena kan Blue Claire udah kita harus tahu dia well known produser internasional banget. Ken Raka baru baru kelar turnya di Jepang. Jevin juga dengan musik idealisme dan juga menurut gue musisi handal, dan bukan cuma mereka, banyak ya. Tapi kemarin kebetulan yang cuma bisa ngumpul mereka. Tahu nggak yang kurang apa? Gue bilang regenerasi DJ itu udah, regenerasi movement itu belum. Gue bilang. Terus mereka nanya movement gimana mas? Nih gue bilang, zaman dulu kita ngomong Bandung ya, karena sebatnya di Bandung ya. Iya, sebat Bandung. Zaman dulu teh, ini langsung Sunda. Di Bandung itu sering banget ada pesta-pesta tanpa izin yang movementnya tuh gede banget. Jadi kayak, bukan gede banget, skalanya nggak begitu gede, tapi pindah-pindah. Kayak di Bukit Dago, terus juga di Lembang, di mana. Jadi teh tahun berapa tuh Bang kira-kira? Eta teh tahun 2000-an sih nya. Tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Tahun 2094, 2005-an, dari 94 sampai 2005. Jadi teh selain punya klub-klub besar kayak Studio Is dan yang lain-lain kayak Fame gitu, itu kan yang komersilnya ibaratnya. Anak-anak Bandung dulu tuh angkatan gue tuh jadi bisa aja gitu bawa turntable, terus bawa speaker gitu gede, terus cari tempat gitu, kayak misalnya tadi kita lihat ada rumah kosong nih gitu ya, party dadakan. Nekat gue masuk ke dalam gitu, bikin jegrek gitu 30 orang, terus seru ya. Dulu tuh gitu, Bandung pelopornya. Bandung pelopor, Jakarta mengikuti tapi rada susah karena polisinya cepet banget. Kalau di Bandung zaman dulu teh nggak tahu kenapa lumayan rada bebas, tapi kadang-kadang polisi datang kita cabut gitu. Dan waktu itu teh polisi-polisi Bandung tahu bahwa ini mah emang skena musik gitu. Paling kadang-kadang lewat, malah waktu itu berapa kali kayak di Lembang gitu, bikin di sawah gitu, datang gitu. Tapi kita minta izin sama penduduk kayak gitu. Paling polisi kayak sampai jam berapa, gitu. Tong lila-lilanya gitu. Enak bisa zaman dulu teh. Nah, movement itu hilang. Kenapa? Karena menurut gue tidak ada lagi yang regenerasi. Walaupun sekarang memang susah karena semua izin pasti lebih susah ya. Cuman maksud gue gini, yang gue bilang gini, movement itu zaman dulu kita punya, misalnya Anton ada Back in the Day sama Turn on Plastic, itu kan movement, event, movement yang dibentuk sama Future 10. Dari situ turun lagi ke Dipa punya Pon Your Tone. Terus ada Cream, waktu itu DJ Cream punya Rewind, yang old school hip hop. Itu movement ya, dan kayak event gitu. Nah setelah itu putus. Jadi kita udah tidak ada lagi movement serial yang menurut gue yang ikonik, yang gede banget ya. Karena Dipa Ponyortonnya menurut gue tuh massive ya. Dan dia udah punya masa yang gede gitu. Nah, muncullah BOH. Menurut gue ini movement juga. Movement yang terus akhirnya ada, tapi gue bilang ke anak-anak ini, gue tidak melihat ada movement sekarang dari elu semua. Jadi rencana gue ke depan adalah gue ngajak mereka lintas generasi ini antara gue sama lo. BOH udah punya masa, lo udah punya keahlian masing-masing, gimana caranya kita kolaborasi untuk kedepannya bikin movement bareng. Jadi nyatu lagi nih gitu. Dan maksudnya kalau lo Blue Claire di luar negeri top banget gitu, tapi gue bilang lo juga harus di Nusantara, di Indonesia juga harus sering main juga. Kesemuanya seperti itu. Karena menurut gue dari jaraknya Pon Your Tone ke mereka nih lumayan panjang ya, mungkin pandemi juga ya. Jadi cek kurang teh masih belum berasa movement yang anak mudanya, malah justru yang naik BOH-nya. Betul. Tapi kan orang kolot ya, BOH kan maksudnya represent si muda loh Bang. Iya kan? Ya pokoknya mah gitu. Jadi gue teh ngajak kerja sama mereka, yuk kita bikin sesuatu apapun itu. Dan itu nanti dari per kota kita akan kumpulin juga orang yang mau collaborate sama kita juga. Sama movement kita. Ini bukan cuma movement BOH ya, cuman yang lain gitu. Oke. Keren berarti ya. Kemarin soalnya sempat juga Triza lihat postingannya Bang Hengki.
bakalan ada something new. Nah makanya pasti kita tunggu-tunggu banget nih ya. Siap. Terus menurut abang nih ya, ini sekarang lebih ke spesifik aja ya nih. Selama perform di shelter ya, saya yakin nih Bang Wingky juga udah lupa udah berapa kali ya. Sebentar shelter berapa ya? Banyak ya kayaknya. Banyak. Kalau nggak salah abang tuh dulu juga emang pas pertama first anniversary juga kan Bang Wingky ya. Nah selama perform di shelter ini apa sih yang paling berkesan gitu Bang? Gue pertama kali justru kalau menurut gue shelter itu ada 2. Apa tuh? Jadi pertama shelter yang sebelum pakai iya yang sekarang kan pakai naon teh LSD-nya. Sekarang pakai Megatron. Megatron ya. Jadi dulu tuh pokoknya sebelum itu gue inget banget pokoknya Wing, waktu shelter baru pertama kali buka, gue nanya, kasahnya orang nanya, hari Bandung enak klub nu paling happening naon sudah? Iya. Shelter Wing, eta dari minggu ketemu minggu rame pisan, gitu. Ya. Oh gitu, gue bilang, mau nyoba dong main di sana waktu itu teh. Udah lu kan? Udah ada. Bahkan sebelum ada shelter udah ada lu dulu ya? Iya. Jadi batu pertamanya. Anjing Trisa dipatok teh. Sen shelter aja Trisa. Nah, cuman waktu itu kan shelter kan emang mess up-nya kenceng banget. Iya. Dan gua rasa kayaknya waktu itu klub pertama kali yang memperkenalkan mess up dengan apa namanya yang gue lumayan unik tuh ada 2 deck ya. Iya. Pakai turntable segala macem. Makanya gue bilang sama si Trisa teh anjing ini settingnya bagus banget. Gue bilang gitu. Karena di Jakarta aja yang kayak gitu jarang. Masih jarang ya. Karena maksudnya fokus gitu ada turntable 2 terus ada apa gitu kan. Iya. Ya gitu. Sejujurnya ada yang belum pernah gue bahas ya teh. Apa tuh Bang? Kebetulan disebat. Orang minder jeung Trisa. Apaan tuh? Walah minder lah. Serius. Si Trisa sebagai DJ menurut gua dan si Imdan ya? Ya, si Imdan. Apa ya main mess up sama hip hopnya teh jago banget. Sementara kan gua basicnya cuman kayak nge-mix doang teh. Tapi ya hanya orang teh pas ngeliat kia anjing orang eleh. Ayo jago anjing teh. Anjir jago. Tapi akhirnya waktu itu kita masuk satu label ya. Iya. Itu teh gue menyeru ilmu dari lu sih. Waduh. Tepuk tangan lah buat Risa tuh. Tapi beneran bangga aja gitu ketika dulu emang shelter itu kan emang 2015 Bang. Awal tuh 2015 kan masih pada layar apa sih dulu namanya bukan Megatron apa sih? Proyektor. Dulu tuh pakai proyektor masih kayak gitu dan emang Bandung tuh dulu Bang yang pertama banget full dari awal R&B, berani R&B tuh ya si shelter itu. Itu gitu. dia maksud gue. Ya kan? Benar. Nah, terus abis itu mungkin 2 tahun agak kecium mungkin ya shelter ya, makanya diundang di labelnya Mas Wingky dengan sangat bangga gitu. Mohon. Hale. Mimi. Hayang nyuri ilmu Trisa. Sampai sekarang nggak diajar-ajarin nih. Jago pisan nih budaknya. Tibalik Bang. Nah, itu sampai akhirnya Megatron teh kan. Ya, baru sampai sekarang Megatron. Gitu. Itu pakai pas lagi udah direnovasi sampai gue bilang ini kayaknya klub pertama di Bandung yang itu ya, yang sebesar itu ya pakai gitu. Iya. Gitu, siap. Terus maksudnya ada kesan selama lagi perform apa enggak gitu kejadian yang emang konyol atau apa gitu selama di shelter gitu? Konyol apa ya? Konyol mah enggak, cuman waktu itu teh sebelah kiri kan kalau nggak salah ada table ya? Iya, kiri ada table, kanan kita ada table juga. Gitu. Itu teh ada satu kejadian waktu itu lucu ada cewek gitu. Ya. Nggak request, tapi ngajak ngobrol. Oke. Nggak semabok teuing juga na. Mabok teuing. Jadi Wingky DJ Wingky pertama foto, terus ngomong apa gitu. Ujuk-ujuk curhat. Curhat naon Bang? Tapi nggak tahu kenapa gue tanggepin terus. Gitu. Iya aku tuh apalah cina. Oh iya kayak sambil ngeje. Wiki sini lagi apa kan? Apa sih ayah? Lagi main terus lama-lama teh kalau teh, Mbak saya nge-DJ dulu ya. Oh iya katanya lagi nge-DJ ya cina. Cina teh kemana? Modus. Ya, Bang Wingky, paling gitu aja. Thank you banget udah mampir di Sebat atau Shelter Bahas Tuntas Shelter Bahas Tuntas ya. Dan kebetulan malam ini bakalan perform di Shelter ya Bang ya. Iya, siap. Dengan konsep bawahnya. Bang, sekali lagi makasih banget. Sama-sama. Sehat selalu ya. Sukses gue justru yang terima kasih banget buat Shelter ada sama grupnya yang udah selalu ngundang gue. Kita mau wawancara satu nggak tuh tadi yang di luar? Oh, yang mana Bang?
Itu lumayan unik sih kalau diwawancara. Dari siapa ya? Dari siapa? Oke guys, thank you sekali lagi ya. Terus pantengin terus Sebat. Dan jangan lupa subscribe, komen, sama share video ini. Mantap. Thank you semuanya.